Petugas kantor imigrasi Kanim kelas 2 non tempat pemeriksaan imigrasi TPI Blitar masih menahan 2 WNA asal Pakistan yang meminta-minta donasi kepada warga dengan cara memaksa hingga Selasa, 7 Mei 2024. Petugas imigrasi masih menyelidiki kasus itu untuk menerapkan pasal keimigrasian kepada kedua WNA asal Pakistan tersebut. Kedua WNA Pakistan yang diamankan petugas imigrasi Blitar, yaitu MI 45 tahun dan MA 40 tahun. Keduanya diamankan petugas imigrasi di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada Kamis 2 Mei 2024. Kepala Kanim kelas 2 non-TPI Blitar, Arif Yudhistira mengatakan 2 WNA asal Pakistan, MI dan MA diamankan petugas dengan indikasi mencoba meminta-minta donasi atas nama warga negara Palestina yang sedang konflik kepada warga. Tetapi, dalam kenyataannya uang donasi yang sudah terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi keduanya. Serta pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim kami, seksi Dirjen Penindakan Keimigrasian diperoleh beberapa hal. Yang pertama, kami mendapatkan 2 orang berkebangsaan Pakistan seperti yang Bapak Ibu tadi lihat, berinisial MI 45 tahun dan MA 44 tahun. Pakistan, ada paspornya Pakistan, izin, oke, perpanjangan oke. Datang terdeteksi dari Surabaya tanggal 31 Januari 2024, berlaku sampai dengan Maret 2024, dan dilakukan perpanjangan di Jakarta Timur. MI dan MA berdasarkan keterangan yang kami peroleh, memang datang masuk melalui Malaysia, kemudian landing di Juanda. Di Malaysia, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, memang mengumpulkan donasi seperti halnya di Blitar yang dilakukan di Blitar Tulungagung. Setelah mendarat di Juanda, MI dan MA melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung, sama juga untuk mengumpulkan donasi. MI dan MA kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk memperpanjang dari izin tinggalnya. Setelah masuk Juanda, perjalanan ke Indonesia, akhirnya memperpanjang izin tinggalnya di Jakarta Timur sampai dengan 28 Mei 2024. Jadi nanti setelah 28 Mei akan terbentuk overstay. MI dan MA melanjutkan perjalanan ke Malang, Pasuruan, Tulungagung hingga akhirnya kita amankan bersama di Kabupaten Blitar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, tujuan MI dan MA ini memang untuk mencari donasi. Mereka berdua berdasarkan pengakuan itu mempunyai madrasah Jamiah Lahimiyah Anwarul Quran di Pakistan. Berdasarkan keterangan, mereka ini tidak mengetahui sponsor penjamin untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya. MI dan MA itu dibantu oleh saudaranya yang berada di Pakistan untuk melakukan perpanjangan di Jakarta Timur. Kemudian terbitlah perpanjangan sampai dengan 28 Mei 2024. Memang tujuan ke Indonesia berdasarkan pengakuan yang bersangkutan itu mengumpulkan donasi. Beberapa kali donasi telah terkirimkan ke Pakistan. Memang dari beberapa kali sebelumnya aduan yang melakukan kami yang berhasil dihimpun oleh Kodim dan teman-teman di Polresta, itu yang bersangkutan MI dan MA mengarahkan donasi ke Palestina seperti itu. Tetapi begitu kita kulik lagi, transferannya ini nggak ke Palestina, transferannya ke
Pakistan ke Matrosa ini, di mana di Matrosa itu ada orang Palestina. Itulah yang menjadi cover bagaimana MI dan MA menyebut ini untuk Palestina, untuk Palestina. Dan selama berkegiatan berdonasi, memang berdasarkan aduan yang kami terima sedikit memaksa. Satu, memaksa dengan nominal syarat tertentu, minimal sekian, kalau nggak sekian tambah maksa lagi. Dan sampai dengan ada indikasi hipnotis yang mungkin seperti itu. Jadi sifatnya memaksa. Kemudian MI dan MA mengaku bahwa donasi tersebut terkumpulkan untuk biaya hidup sehari-hari, makan, minum, menginap, hotel, sewa motor, kemudian pembelian tiket sampai dengan kebutuhan sehari-hari didapatkan dari donasi tersebut. Laporan masyarakat yang telah kita terima bahwa meminta donasi untuk kepentingan Palestina dengan cara memaksa dan memanipulasi. Terhadap keresahan warga tersebut, memang ada laporan aduan ke kami waktu itu di Tulungagung yang awalnya. Yang pertama di Tulungagung, kemudian beralih ke Blitar. Kami mendapat informasi dari teman-teman berada di hotel ya di sekitar stasiun Kota. Akhirnya kita mencari keberadaan beliau. Setelah sampai Wisma hotel tersebut tidak ada dua orang tersebut. Akhirnya dengan berbekal foto dari teman-teman APH yang lain, kita deteksi, kita mendapat kontak ke persewaan motor. Ada GPS-nya, kita lacak, kita amankan di daerah Kalibodo. MI dan NA diamankan beserta petunjuk alat bukti sebesar 24 juta dalam bentuk mata uang real, ringgit, rupiah, dolar, dan rupiah. Berdasarkan pendalaman seksi Noldatim, jumlah donasi yang tercatat dalam buku, ada catatannya di buku ini, itu sejumlah 263.360.000. Jumlahnya luar biasa. MI dan MA menitipkan uang hasil donasi dengan cara transfer ke rekening pribadi atas nama MI di Pakistan sebanyak 5 kali, masing-masing 10 juta. Dalam proses pemeriksaan, MI dan MA mengakui bahwa mematok biaya minimal sebesar 500.000 rupiah. Ada pemaksaan minimal sekian. Berdasarkan pengakuan itu untuk Matrosa dan untuk penjilitan Al-Quran Braille. Memang Al-Quran Braille ini ada ya? Ada yang dari disabilitas seperti itu. MI dan MA tidak dapat menunjukkan bukti perihal donasi tersebut untuk membuat Al-Quran Braille. Mungkin itu hanya sebagai satunya. Kemudian berdasarkan alat bukti yang sudah terpampang, kami mencoba mendalami nantinya apakah MI dan MA ini bisa kita pro justisiakan. Kita akan dalami, kita akan gali keterangan dari saksi-saksi untuk menguatkan pasal dari keimigrasian yang nantinya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan akan kita kabari lagi proses dari kelanjutan